Tidak bisa kami berusaha sendiri untuk setia, Tuhan. Kecuali Engkau memberikan anugerah, memampukan kami, sehingga kami didapati setia di hadapan Tuhan. Kami sadar yang kami pikir sudah setia, seringkali tidak begitu di hadapan-Mu. Karena itu kami ingin didapati setia di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup menyenangkan hati-Mu senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biar anugerah-Mu turun di tengah-tengah kami. Roh hikmat, wahyu, dan pengertian menguasai kami sepanjang hari ini. Sehingga yang kami dengarkan, yang kami terima dalam roh kami, yang mengubah dan membuat hidup kami berbuah. Di dalam nama Yesus, kami persembahkan akan seluruh session kami sepanjang hari ini bagi-Mu. Haleluya. Dan yang percaya berkata, silakan duduk saudara. Pagi ini saya ingin mereview sedikit apa yang semalam sudah kita pelajari dengan penambahan beberapa ayat untuk memberikan akan gambaran penjelasan yang lebih utuh kepada saudara, karena saya tidak ingin ada yang tertinggal dengan pemahaman ini. Kemarin sore atau petang hari saya sampaikan kepada saudara yang hadir, mengapa suatu pekerjaan Tuhan bisa menghasilkan suatu karya yang sangat besar di hadapan Tuhan dan bahkan manusia. Dan semua kita punya kerinduan suatu kali kelak, apa yang kita tekuni, yang Tuhan berikan kepada kita akan menghasilkan buah yang matang dan indah sekali. Nah, ini persoalan yang mungkin ada pada beberapa orang yang berkata, oh saya tidak mau kok, hebat-hebat amat saya nggak mau. Saya mau biasa-biasa saja. Saya khawatir kelak saudara akan didapati seperti orang yang sedang menyimpan akan talenta yang diberikan Tuhan kepada saudara. Walaupun Anda berkata, oh cuma talenta, tapi apapun yang dia percayakan, seharusnya bisa membuat hati Tuhan disenangkan. Nah, saya mau ajak kita melihat lagi di Roma 8:28. Dan nanti ketika dibaca, kita akan membacanya dengan cara yang terbalik. Kalau saudara ingin memahami bagaimana ini terjadi, maka Anda harus membacanya dengan cara yang terbalik. Silahkan tolong dibacakan Roma 8 ayat yang ke-28. Anda perhatikan pada Alkitab saudara, nanti saya akan coba membantu Anda dengan cara membaca dari bawah ke atas. Urutannya harus dibalik. Silahkan Hasto. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau Anda membaca ayat ini, karena begini ya pengertiannya, kemarin saya cerita, setelah pengalaman pemancangan tiang pancang itu, tidak lama kemudian saya ke Surabaya. Dan ketika saya ke Surabaya, di pesawat terbang saya merenungkan akan kebaikan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, tidak masuk akal, karena ini saya beritahu, pada waktu kami mau mengadakan pemancangan tiang pancang pertama, banyak orang itu buat tebak-tebakan. Dapat berapa persembahannya? Aneh saudara ya. Tapi di gereja itu permainannya kadang-kadang begitu itu. Orang tebak-tebakannya berkata ini pendeta khotbahnya berapa menit, ini dia baca berapa ayat, dan sebagainya. Tapi kali itu, saya tidak tahu, saya sendiri tidak berani menebak. Kalau Anda dalam ketegangan yang sangat tinggi, Anda akan kehilangan semua rasa humor saudara. Tapi ada beberapa orang berkata, wah paling kita dapat sekian miliar. Dan jujur saya berkata, tidak ada satupun yang tepat tebakannya. Artinya yang cerita ke saya bahwa dia nebak dan keliru. Karena apa yang kemudian Tuhan lakukan dan cara jemaat memberi jauh lebih daripada yang diharapkan dan dipikirkan orang. Nah, saya bertanya kemudian, Tuhan, mengapa bisa jauh melebihi yang kami pikirkan? Mengapa bisa jauh melebihi yang kami duga? Sebetulnya saya hanya berharap beberapa miliar saja dan itu sudah spektakuler. Tapi kemudian saya berkata, kenapa hasilnya bisa begitu gede? Dan kemudian Tuhan membukakan sebuah rahasia kepada saya. Tapi dia berkata, kamu ingat ayat ini yang tadi kita baca, Roma 8:28. Dan dia berkata, kalau orang ingin tahu bagaimana urut-urutannya, step-stepnya, maka cara memahaminya, cara membacanya harus dibalik.
Nah, tidak semua ayat Anda harus balik cara pemahamannya. Tetapi yang satu ini Anda mesti balik. Nah, dengan dibalik, saudara bisa mengerti tahapan-tahapannya. Oke, saya akan tolong saudara dengan beberapa hal. Yang pertama, kalau Anda baca dari bawah, ada kata rencana Allah di sini. Ada kata rencana Allah. Saya akan cepat saja karena ini hanya review singkat buat yang tidak hadir kemarin petang. Tuhan itu punya rencana atas kehidupan setiap kita. Amen, saudara. Tuhan juga punya rencana atas gerejanya. Tuhan punya rencana atas kerajaannya. Dia punya rencana atas kehidupan kita masing-masing. Dan rencana Tuhan itu rencana yang sangat sempurna. Blueprint-nya perfect sekali. Nah, oleh karena dia punya rencana, maka Tuhan itu memanggil. Sehingga ada yang namanya sesuai orang-orang yang dipanggil. Ada namanya panggilan Tuhan. Nah, Tuhan memanggil orang-orangnya atau umatnya. Seperti kalau saudara mau buka toko atau perusahaan baru, Anda akan berkata, saya butuh sekian pegawai. Saya punya rencana akan mengerjakan ini. Sekian pegawai Anda butuhkan, Anda pasang iklan dan berkata, saya butuh pegawai. Itu merupakan panggilan. It's a calling sebetulnya. Nah, ada orang-orang dan banyak orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan. Mereka mendengar Tuhan memanggil dia dengan berbagai cara. Ada yang diberi mimpi, diberi penglihatan, diberi nubuatan. Ada juga yang ditarik hatinya berupa kerinduan. Pokoknya Tuhan memanggil sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Dan banyak orang yang kemudian mendapatkan akan panggilan Tuhan. Ingat, tapi Alkitab berkata banyak yang dipanggil, tapi apa? Sedikit yang dipilih. Artinya orang yang berkata iya. Anda perhatikan ya, kalau orang kantor itu buka, kantor baru atau perusahaan, ada perusahaan baru yang antri untuk masuk ke lowongan kerja jauh lebih banyak daripada yang dipilih. Iya kan? Sama dengan sekolah ini sebetulnya. Tuhan berkata, buat sekolah seperti ini. Tentu kami memanggil semua orang untuk bisa bergabung. Dan begitu banyak orang yang bergabung, nyatanya hanya sebagian yang akan diterima dan dipilih jadi siswa. Jadi itu hal yang berbeda. Kalau orang berkata, Pak, saya penuhi panggilan Tuhan. Belum tentu juga Anda dipilihnya. Anda tahu mengapa? Sebab kata berikutnya ini akan menentukan, yaitu orang-orang yang dikatakan mengasihi dia. Mengasihi Tuhan. Nah, siapa orang-orang yang mengasihi Tuhan? Inilah orang yang dipilih oleh Tuhan sebetulnya. Nah, definisi mengasihi Tuhan itu apa? Coba lihat lagi di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, kalimat yang pertama saja. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga kalimat yang pertama saja. Silahkan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Berhenti. Inilah kasih kepada Allah. Definisi kasih kepada Tuhan itu kita dikatakan menuruti apa saudara? Perintah-perintahnya. Jadi kalau kita menuruti perintah-perintahnya, di hadapan Tuhan dia berkata, engkau mengasihi aku. Ada banyak orang nyanyi tentang kasih kepada Tuhan, tapi kalau diperintah Tuhan tidak pernah nurut dengan apa yang dia perintahkan. Hidup dan pelayanan kita seringkali didorong oleh kemauan manusia kita sendiri. Dan bagi Tuhan dia berkata, itu bukan mengasihi aku. Kalau engkau mau dikatakan mengasihi aku, dia berkata, maka engkau harus menuruti perintah-perintahku. Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia apa? Menuruti segala perintahku. Ingat perkataan Tuhan itu, barang siapa mengasihi aku, dia menuruti perintahku. Nah, Tuhan tidak bisa dirayu seperti banyak orang yang gampang dirayu. Setiap rayuan gombal kita, dia mengerti, gombal lah. Dia berkata begitu, dia ngerti persis. Nah, banyak orang, banyak cewek gampang dirayu, dikasih bunga, dikasih puisi, kena hatinya, lalu jatuh cinta. Tuhan tidak begitu. Anda boleh berpuisi, Anda boleh bernyanyi, Anda boleh menari sekuat tenaga, Anda boleh segala macam lah berkata I love you. Tapi kalau engkau tidak tergolong orang yang menuruti perintahnya, maaf kata di hadapan Tuhan, saudara, engkau bukan tergolong orang yang mengasihi dia. Jadi definisi soal mengasihi Tuhan ini jangan sampai salah lagi. Ini harus jelas. Karena kelak banyak orang akan kaget. Dipikir dia mengasihi Tuhan, di hadapan Tuhan ternyata zero, ternyata nol.
Karena inilah kasih kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi hidup kita ini, apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, Dia berkata pergi ke sini, Dia berkata berikan ini, Dia berkata buat ini. Apapun yang Dia perintahkan, kerjakan. Bagian terbesar kita hanyalah ketaatan kita kepada apa yang Dia perintahkan. Sehingga disitulah kita dikatakan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kepada orang yang mengasihi Tuhan ini, apa yang kemudian terjadi? Tuhan turut bekerja. Tuhan kita, Allah, turut bekerja. Nah, saudara bayangkan kalau Tuhan turut bekerja, hasilnya pasti luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan kita tidak pernah gagal. Rencananya itu sempurna. Dia tidak pernah gagal. Nah, karena itu kalau Anda mengasihi Tuhan dengan cara yang Dia perintahkan engkau lakukan, saudara akan membuat langsung dan otomatis Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu dan lewat kehidupan saudara. Ingat kesaksian saya kemarin, ketika saya berdoa, tanya kepada Tuhan, apa yang membuat orang seperti Benhin bisa dipakai Tuhan luar biasa? Roh Kudus mengatakan orang ini, hambaku ini, tahu bagaimana menyenangkan hatiku dan hati Bapaknya. Artinya apa? Menyukakan hati Tuhan itu adalah kalau engkau menuruti akan perintahnya. Kalau Anda baca akan buku Good Morning Holy Spirit, pernah kejadian ketika ada pengurapan luar biasa, hari berikutnya dia main ke rumah sahabatnya di sebuah kota. Dan sore harinya tidak terjadi apa-apa. Dan Roh Kudus menegur beliau dengan berkata, kamu tidak mendahulukan aku. Artinya walaupun itu ada dorongan untuk berdoa sendiri, dia pakai jalan-jalan walaupun tidak berbuat dosa loh. Dia pergi ke rumah sahabatnya, tapi tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kunci keberhasilan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, dan kelak kalau Anda jadi hamba-hamba Tuhan, taati apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara. Kalau engkau mentaati menuruti perintahnya, maka Tuhan kita akan turut bekerja secara luar biasa. Nah, kalau Tuhan bekerja, apa yang kemudian terjadi? 1 Korintus pasal yang kedua, perhatikan pada ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Silakan dibaca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, terus? Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau saudara dianggap Tuhan mengasihi Dia, yaitu kriterianya Anda menuruti perintah-perintahnya. Ada banyak orang terlalu banyak membantah perintahnya. Tapi kalau kita menuruti perintahnya, maka sebetulnya Tuhan berkata, engkau mengasihi aku. Maka yang mata tidak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan oleh Tuhan. Untuk siapa? Bukan untuk semua orang Kristen. Makanya banyak orang berkata, Pak, saya kok hidup saya begini-begini aja. Kalau dengar orang bersaksi, dia berkata, itu nggak seluruhnya betul itu. Mesti ada yang diperbesar ceritanya. Itu nggak akan begitu aja. Kenapa? Karena dia nggak pernah ngalami, yang mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Yang dialami terbatas, yang mata pernah lihat, telinga pernah dengar, dan apa yang sedikit muncul dari keinginannya. Lalu akibatnya dia malah tidak percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Bahkan hal-hal yang belum pernah dialami pun kita bisa mengalaminya dan belum pernah kita pikirkan itu bisa muncul dalam kehidupan kita. Nah, kenapa tidak bisa percaya? Karena terlalu banyak menolak apa yang Dia perintahkan. Tuhan dikotak berdasarkan akan frame mindsetnya, satu bingkai pada cara berpikirnya. Dan itu mengatakan, Tuhan aku ini sajalah. Loh, ini saja itu maumu atau maunya Tuhan? Kalau itu mau saudara berkata, pokoknya saya begini aja lah. Saya pokoknya ya begini aja, pokoknya ini mau saya. Tuhan berkata, baik, berarti Tuhannya kamu. Silakan engkau buat mujizat sendiri. Usahalah sendiri. Tapi kalau engkau mentaati perintahnya, Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja, yang mata tidak pernah lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan. Hanya untuk siapa? Orang-orang yang
mengasihi dia, yaitu orang-orang yang menuruti perintahnya. Saya harap ini mindset yang baru ini Anda tanamkan dalam hidupmu, sebab kalau tidak, saudara akan rancu. Ada banyak orang terus terang yang kecewa dengan Tuhan, yang berkata, Tuhan pilih kasih. Kenapa si A diberkati banget, aku tidak? Seringkali begitu. Tapi sebetulnya kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, memang saya menyadari, ada yang diberi 5 talenta, diberi 2, diberi 1. Itu pun penetapan dari Tuhan. Kita tidak bisa menentukan, ya kan? Yang kita bisa kerjakan adalah mentaati apa yang Dia perintahkan. Karena yang terima 5 dan terima 2, pujian yang keluar dari mulut Tuhannya sama. Memang rewardnya yang 5 jadi 11, kemudian yang 2 jadi 4. Tapi yang 1 ditanam itu tidak terima reward atau pujian apapun dari Tuhan. Bahkan dia berkata, kamu ini jahat sekali. Akhirnya dibuang oleh Tuhan. Mengapa? Karena yang 1 ini tidak melakukan yang Tuhan perintahkan. Kalau dia mengerjakannya, dia akan jadi 2 talentanya. Dan ketika dia terima 2, dia terima pujian yang sama. Sama sebetulnya. Tetapi karena tidak melakukan yang Tuhan perintahkan, apalagi sadar, wah aku nggak bisa ngapa-ngapain kok. Aku ya begini-begini aja, pokoknya yang aku kerjakan begini. Saya beritahu saudara, 1 hari Anda menghadap Tuhan, penyesalanmu luar biasa. Karena saya pernah ngalami itu. Nanti saya cerita di waktu lain. Kalau saudara hari ini hidup semaunya, kelihatannya nggak ada apa-apa ya, hari demi hari biasa begitu. One day Anda ketemu Tuhan, ketika semuanya selesai, penyesalanmu itu tidak bisa kebayar. Nanti akan banyak orang dengan sukarela berkata, biarkan aku ke neraka saja. Karena saya pernah ngalami. Nah ini bagian yang Anda harus mengerti sebetulnya. Kalau tidak, repot. Nah, dengan cara ini Anda bisa mengerti apa yang bisa membuat yang Tuhan percayakan kepada kita menghasilkan perkara-perkara besar. Bukan karena pengurapan semata-mata, itu perlengkapan yang Tuhan beri. Bukan karena karunia-Nya luar biasa, itu juga pemberian Tuhan. Tapi yang paling esensial adalah kita mengerti Tuhan punya rencana, Dia memanggil kita, dan Dia memilih kita kalau kita menuruti perintahnya. Sehingga kita digolongkan orang-orang yang mengasihi Dia, lalu Dia turut bekerja, dan ketika Dia bekerja kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan ini, banyak orang yang berkata, Pak, kenapa kalau saya melayani, saya bekerja sepertinya biasa-biasa, tidak ada hal yang supranatural, jalan yang rutin, begitu aja nggak ada sesuatu, ya karena Tuhan tidak turut bekerja. Kalau Tuhannya bekerja dengan luar biasa, hasilnya pasti spektakuler, ya toh? Dia kan Allah yang maha kuasa, El Shaddai, the Almighty God. Bagaimana mungkin Dia bisa biasa-biasa? Pasti banyak hal yang luar biasa. Walaupun skalanya berbeda-beda, tapi tetap luar biasa karena Tuhan mau bekerja. Nah banyak orang tidak mengalami ini, Tuhan bekerja lalu kecewa. Dia berkata, Tuhan pilih kasih. Sebetulnya tidak. Saudara memaksa Tuhan. Tidak ikut campur dalam apa yang kau kerjakan. Karena kau melakukan berdasarkan kemauanmu sendiri. Dan ini akan menimbulkan dampak yang sangat mengerikan sekali. Nah sekarang mari kita belajar lebih jauh tentang kehidupan Yesus. Nah mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan. Kalau Anda perhatikan berkali-kali sebetulnya ada hal yang aneh. Bahwa kalau kita mempelajari, setiap orang percaya, setiap hamba Tuhan itu punya areal kerja yang berbeda-beda. Paulus mengatakan, aku tidak melampaui batas yang ditentukan bagiku. Paulus berkata begitu, Petrus juga punya areal kerja tersendiri. Yesus rupanya juga demikian. Karena dengan peristiwa perempuan Sirofenisia, dia berkata, aku ditugaskan hanya untuk anak-anak Israel, domba-domba Israel saja. Kamu orang Sirofenisia, kamu bukan orang Israel. Tapi ketika imannya muncul begitu rupa dan perempuan ini merendahkan dirinya, ada perkecualian yang dia lakukan. Nah, mengapa dia bisa mengerti batasannya? Coba buka dalam Yohanes pasal 5. Lihat dulu ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes 5 ayat 19 sampai 21. Yohanes 5 ayat 19 sampai 21. Maka Yesus menjawab mereka katanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Berhenti dulu. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ingat ketika dia di dunia, dia manusia sepenuhnya. Dan dia berkata sebagai manusia, aku tidak bisa mengerjakan dari diriku sendiri. Teruskan. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Lihat ya, Yesus itu tidak orang yang iseng loh ya. Datang ke kuburan, ayo bangun. Enggak loh. Enggak kan? Dia berkata bahwa anak hanya menghidupkan barang siapa dikehendakinya. Nya itu Bapa sebetulnya. Jadi ini yang terjadi sebetulnya, saudara. Yesus dalam alam roh dia mengerti. Apa yang Bapaknya mau dia lakukan. Kalau kita sekarang harusnya dalam alam roh mencoba mendengar apa yang Yesus katakan lewat Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan. Oke? Itu polanya Tuhan. Sehingga ketika dia menyembuhkan orang sakit, kalau Anda perhatikan, tidak pakai cara yang sama. Ada yang dia tumpangi tangan. Ada yang dia berkata, jadilah menurut imanmu. Ada yang dia berkata, perlihatkan dirimu kepada imam. Ada yang dia meludah dulu. Dia campur dengan apa? Tanah. Tempelkan di matanya. Banyak yang langsung sembuh, ada juga yang tidak langsung sembuh. Lihat gak? Oh ya, kok seperti pohon ya? Oh belum, akhirnya doakan lagi, baru melek utuh. Tidak ada satu cara, metode yang baku yang dia lakukan. Gitu? Kalau Anda berkata, bagaimana cara menyembuhkan orang sakit? Tumpangi tangan. Kata siapa? Yesus begitu. Ya, tapi dia juga meludah. Kenapa kamu gak meludah? Takut dimarahin orang, katanya begitu. Nah, kalau Anda perhatikannya, dia sangat spesifik sekali. Coba di kolam Bethesda, ya, perhatikan itu. Alkitab berkata ada sejumlah besar orang sakit. Yang disembuhkan berapa? 1. Saya mau tanya, orang itu beriman nggak? Ayo. Jujur loh saudara. Karena ceritanya begini. Dia berkata, maukah engkau menjadi sembuh? Tahu jawabannya apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam air itu. Waktu goncangannya terjadi, maka aku kalah duluan katanya. Ya mau nggak sembuhnya, tapi nggak ada orang tolong aku katanya. Langsung dia berkata, angkat tilammu, jalan sana. Seperti tidak ada indikasi bahwa dia orang yang sangat beriman. Bartimeus itu beriman banget tuh. Tapi orang ini, ya begitu-begitu aja. Kenapa yang dipilih itu? Yang lain? Ayo. Ada cerita begini, saudara. Versi kedua dari cerita kolam Bethesda. Yang cerita hamba Tuhan dari Afrika Selatan. Saya hanya nirukan aja. Menurut versi kedua, si orang ini berkata, Tuhan, nggak ada orang yang nurunkan aku. Kalau malaikat menggoncangkan airnya, aku nggak bisa turun. Nah terus, mau sembuh nggak? Ya, tapi aku nggak bisa turun. Jadi kalau sembuhku itu kalau aku sudah kena air ini pertama kali ketika goncang, baru aku sembuh. Tuhan berkata, baik, jadilah menurut imanmu. Kamu tidak akan mati sebelum kamu sembuh duluan. Apa yang terjadi, saudara? Ini cerita versi kedua ini. Di Alkitab nggak ada. Misalnya catat, saudara. Dengar, lupakan setelah itu. Lalu kemudian karena perkataan Tuhan tidak mati-mati sampai ribuan tahun. Nah, dia kan lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Jadi apapun yang dia mau buat nggak bisa. Itu yang kena sakit panu itu cepat duluan. Gitu, ketombe itu duluan, saudara. Kata-kata duluan. Korengan duluan. Gitu. Wasir duluan itu cepat sekali. Tapi yang lain ya dia kan lumpuh nggak berdaya. Nah, apa yang terjadi setelah ribuan tahun berlalu, datanglah rombongan turis dari Indonesia menuju ke Israel. Saya gambarkan
School of Acts tahun 2005 buat tur ke Israel. Dan waktu melihat kolam Bethesda, ketemu dengan bapak yang tua banget. Umurnya berapa Pak? 2000 tahun lebih katanya. Kok nggak mati-mati? Yesus bilang, aku tidak akan mati sebelum aku sembuh. Lalu karena kita orang-orang pinter, kita mencoba membantu Tuhan. Oh, begini caranya Pak. Kita buatkan alat supaya Bapak bisa cepat sekali masuk ke sana. Lalu Anda membuat seperti papan luncur begitu. Dibelikan kursi roda, ditaruh di atasnya. Dan berkata begini, Pak, kalau malam tidur matanya gantian. Jangan nutup dua-duanya. Karena malaikat kalau datang bisa subuh, bisa jam 12 malam, bisa jam 2 pagi. Jadi matanya itu namanya berdoa dan berjaga-jaga, katanya begitu. Jadi banyak ayat bisa keluar menurut mau kita sendiri sebetulnya. Terus ini ada handremnya. Jadi rem tangannya ada. Bapak begitu lihat itu air bergoncang, tarik ini handremnya akan meluncur cepat sekali. Kalau Bapak merangkak terlalu lama, wah luar biasa, dia bilang, Anda ini murid-murid Yesus yang lebih pintar dari gurunya katanya. Masa guru Anda ini saya suruh jalan? Kan nggak mungkin, ya tuh orang lumpuh. Nah ini jalan keluar bagus, makanya kamu lebih pintar dari gurumu katanya. Loh kenyataannya loh saudara, banyak orang Kristen lebih pintar dari Tuhan. Gitu? Tidak bergantung ke dia, kan lebih pintar berarti, ya kan? Minimal merasa bisa. Lalu bapak tua ini berkata, wah hebat. Terus kemudian bapak ini berkata, tolong ya jubah saya ini ditandatangani kenang-kenangan. Tanda tangan TSOA 2005. Wah, luar biasa. Tur Israel ketemu orang tua, saudara. Dia bilang, oke, lalu foto bersama. Selalu kan begitu kalau tur orang Indonesia. Foto bersama. Lalu, wah, segala macam lah. Selesai, rombongan melanjutkan perjalanannya. Dan bapak ini menuruti nasihat orang-orang pinter akhir zaman ini. Dia sudah siap pokoknya, pegang handremnya. Pokoknya begitu airnya gejolak, pada malaikat turun, dia lepaskan. Beberapa kali malaikat turun pada siang hari. Dia kalah cepat. Dia belum sempat lepas, orang sudah turun. Tapi dia belajar berdoa dan berjaga-jaga. Kalau tidur, matanya gantian. 1 jam gantian, 1 jam gantian. Yang ngajari siapa? TSOA 2005. Ngajari begitu. Satu hari setelah sekian waktu berjalan, waktunya berjalan terus, tiba-tiba sudah 20 tahun lebih Tuhannya tidak nongol-nongol malaikatnya. Malaikat sedang sibuk keliling seluruh dunia karena tanggal 5 nanti malaikat seluruh Indonesia, malaikat surga penuh karena malaikat harus ikut NPC semua. Kalau tidak takut dimarahi panitia nanti dari semua harus ikut NPC, kita nanti juga ikut NPC. Lalu kemudian hari Minggu, pokoknya malaikat sibuk banget lah, malaikat sibuk banget. Dan kemudian apa yang terjadi? Lama-lama itu bannya untuk kursi roda itu mulai aus, saudara. Di sebagian dimakanin tikus, lah sebagian apa. Mulai berkarat kursi rodanya, mulai berkarat. Dan di sana sini sudah, waduh, sudah nggak karuan dah. Dia mengharapkan kapan TSOA 2005 kok tidak datang-datang lagi. Ternyata Anda sudah keliling dunia memberitakan Injil karena kesibukan yang luar biasa. Belum sempat berkunjung ke Israel lagi. So anyway, suatu hari setelah sekian puluh tahun berlalu, dan kemudian satu pagi jam 2 pagi dia melihat yang aneh. Karena berdoa dan berjaga-jaga itu saudara, dia bisa lihat. Satu hari dia lihat itu dari atas ada cahaya. Dia berdebar-debar. Wah, malaikat datang. Dia lihat semua mendengkur keras. Rombongan orang di kolam Bethesda semua teriak-teriak mendengkur dengan keras. Dan pada waktu itu ketika dia lihat itu apa yang terjadi saudara. Dia berkata, ayo goncangkan airnya. Aku sudah siap, aku sudah siap. Tapi ini rupanya ada sesuatu hal yang teknis yang karena kita hebat itu jadi terlalu pinter. Itu slidingnya, tempat luncurnya terlalu curam sebetulnya. Ini kursi rodanya di sini, orangnya di sini tuh, duduk di sini ya kan, ini kursi rodanya begini kan.
Lalu ini kolamnya begini. Ini TSOA 2005 hasilnya begini. Waktu malaikat itu turun dan mulai menggoncangkan airnya, dia sudah buka matanya lebar-lebar. Ini dia katanya. Dia lepaskan ketika mulai tergoncang, dia lepaskan rem tangannya. Dan ini kereta meluncur terlalu cepat, saudara. Kenceng banget. Anda tahu yang terjadi? Begitu meluncur keras, itu seperti membentur benda keras kan? Di dalam air, pada airnya permukaannya, bam! Ketika bentur begitu keras, orangnya lompat, cung! Nyangkut di pohon, keretanya tenggelam, boom! Muncul lagi, jadi kereta baru, kursi roda baru, orangnya tetap lumpuh, nyangkut di pohon. Dan dia harus menunggu TSOA angkatan keberapa lagi, saya tidak tahu, untuk datang menolong dia. Saudara tahu, seringkali untuk percaya dengan yang Tuhan katakan tidak mudah. Kita punya konsep sendiri, seperti orang ini. Ya kan? Lain kali kalau Anda ke sana, tolong jangan buat yang begini, saudara. Ya, buat yang lebih baik supaya orangnya betul-betul sembuh. Well, tapi unfortunately orang itu akhirnya sembuh, jadi Anda tidak akan ketemu di sana. Kolam Bethesda sudah kering, tidak ada airnya sama sekali. Jadi ini hanya joke, lelucon, jangan dimasukkan di hati, tapi simpan baik-baik. Tapi yang begini yang diingat, yang begini dilupakan seringkali. Yang part-time, wah ini bahan khotbah saya minggu ini. Ini loh bahan khotbah, bukan ini, saudara. Heran sekali. Seringkali yang sampah-sampah yang kita masukkan, yang makanan aslinya kita buang. So anyway, saya hanya mau katakan begini. Ada begitu banyak orang sakit di kolam Bethesda, yang diambil cuma satu. Apakah mengindikasikan semuanya bukan orang yang percaya? Karena ada beberapa kejadian, orang sakit dia sembuhkan semuanya. Gitu. Jadi kenapa dia berbeda metodenya, berbeda teknis detailnya? Sebab dia tinggal mengikuti apa yang Bapak perintahkan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yang dia lihat Bapak kerjakan, dia kerjakan. Yang Bapak berkata, bangkitkan, bangkitkan. Tuhan berkata, sembuhkan, sembuhkan. Yang lain, dia diamin aja. Dia tidak pernah mencoba melakukan suatu inisiatif pribadinya. Dan bukankah Yesus itu teladan dan contoh buat kita? Jadi, sebetulnya metode Tuhan adalah dia tidak bermetode. Cuman satu yang dia buat. Dia dengar apa yang Bapaknya lewat Roh Kudus itu katakan kepadanya. Dan itu yang dikerjakan dan itu yang dilakukan. Kalau kita bisa hidup seperti itu, hidup Anda akan rileks. Anda hanya melakukan yang dia perintahkan. Orang bisa berkata, luar biasa ya, hasilnya besar. Jelas luar biasa, karena Tuhannya turut bekerja. Bukan manusianya yang luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya. Tapi understanding ini membuat kita available. Jadi orang yang siap dan bisa dipakai Tuhan. Karena kita mau mentaati apa yang dia perintahkan. Ngerti saudara ya? Lihat ayat yang ke-30 tolong. Dari pasal yang sama. Yohanes 5 ayat yang ke-30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Amen. Jadi dia kalau lihat orang, dia berkata, hei kamu ini orang Farisi seperti kuburan gitu ya. Itu bukan karena dia emosi dan berkata kuburan lu, maki-maki, bukan. Dia dengar bapaknya berkata kayak kuburan tuh, dia bilang kuburan, dia gitu aja saudara. Ngerti sih? Dia berkata kepada orang itu apapun yang dia katakan bukan dari kemanusiaannya. Tapi Roh Kudus yang menguasai dia, yang memberitahukan kepada Yesus apa yang Bapak ingin lakukan, apa yang Bapak katakan, apa yang Bapak lihat sebagai Tuhan di surga itu melihat apa yang terjadi sebetulnya dalam hidup setiap orang. Dia berkata, aku tidak menghakimi berdasarkan
kemauanku sendiri. Artinya dia tidak menghakimi orang berdasarkan akan like or dislike, suka atau nggak suka. Jadi inilah caranya sebetulnya hidup menyenangkan hati Tuhan. Yesus memberikan teladan seperti ini. Dan ini Anda harus mulai praktekkan mulai minggu-minggu ini, hari-hari ini supaya hidupmu dalam pimpinan Roh Tuhan. Dari hal kecil sampai hal besar, belajar bergaul dengan Roh Kudus. Tanya, Tuhan maumu apa? Apa yang engkau inginkan daripadaku? Dan dengan semuanya itu saudara akan makin lama makin peka, sehingga hidup kita makin lama akan makin menyukakan hatinya. Kita mentaati perintahnya, kita mengasihi Tuhan, Dia turut bekerja, dan yang mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya Tuhan sediakan buat kita. Oke? Pasal yang ke-7, Yohanes 7, ayat 28 dan 29. Yohanes 7, ayat 28 dan 29. Coba Anda perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Yohanes 7, 27, 28. No, 28, 29. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, Ia berseru, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Dia berkata, aku tidak datang dari diriku sendiri. Artinya ini yang seringkali dia berkata, aku tidak datang karena kehendakku sendiri. Dan ini yang seringkali selalu tidak pernah dimiliki oleh banyak anak Tuhan. Karena kita ini merasa begini saudara. Oh, Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Oke? Jadi caranya gimana? Ya kita pikirkan yang terbaik gimana lah. Nggak gitu tuh. Bapak mengutus Yesus, teknisnya harus seperti apa tergantung dari kehendak Bapak. Ingat peristiwa di Kana, ketika ibunya secara jasmani datang berkata mereka kehabisan anggur. Dia berkata, apa mau apa engkau dengan aku ibu? Saatku belum tiba. Belum tiba. Jadi seandainya orang terdekat sekalipun minta ke dia bisa berkata, saatku belum tiba. Dia sampaikan dengan respek, dengan hormat. Tapi dia berkata, saatku belum tiba. Dan ini seringkali pergulatan yang tidak mudah, saudara. Karena manusia bergaul dengan manusia lain, perasaan sungkan kita, rasa dekat kita dengan orang, itu bisa melunturkan sikap seperti ini. Tapi ini contoh yang sempurna. Dibesarkan oleh Maria selama sekian puluh tahun bersama-sama dengan dia. Ketika Maria membutuhkan pertolongannya, sebagai Tuhan dengan kuasa yang luar biasa dia berkata, saatku belum tiba. Tapi Maria ini cukup ngerti di rohnya. Dia ngomong kepada para pelayan, apapun yang dia perintahkan, kerjakan. Karena kalau dia berkata saatku belum tiba, berarti nanti akan tiba saatnya. Dia tidak bisa mendikte Tuhan. Dia hanya menyiapkan hidupnya. Anytime, kapanpun dia mulai bergerak, aku siap Tuhan. Dan sikap seperti itu yang seharusnya jadi milik semua kita sebagai anak-anaknya. Kalau Anda mau mengasihi dia, turuti perintahnya. Dan Anda akan melihat Tuhan akan turut bekerja. Dan begitu dia bekerja, hasilnya pasti luar biasa. Amen, saudara. Itulah kenyataan kehidupan yang kalau Anda perhatikan itu luar biasa. Jadi jangan belajar untuk sekedar ngotot dan sebagainya. Nanti dalam season sore saya akan belajar mengajak Anda belajar tentang doa. Apa yang harus kita buat. Dan tidak usah ngotot. Tapi Tuhan akan kerjakan banyak hal yang luar biasa. Tapi saya berdoa supaya ini Anda tangkap dulu sebagai dasar pada pagi hari. Sekarang Yohanes 8 ayat yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Yohanes 8 ayat 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini yang luar biasa. Senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saya katakan kemarin, Tuhan kita punya selera, punya kehendak, punya taste, punya cita rasa. Dia punya, itu dia punya. Dia punya kehendak, dia punya kemauan, dia punya selera, dia punya apapun dia punya. Caranya dia mau begini, harus begini, harus begini. Itu dia punya semua.
Dan Yesus berkata, aku selalu melakukan apa yang berkenan kepadanya. Apa yang berkenan kepadanya. Biar itu merupakan kerinduan hati kita. Melakukan apa yang berkenan kepadanya. Ingat, tidak semua hal yang baik yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Secara manusia saya pernah gambarkan kemarin juga, kalau Anda dipaksa makan tertentu yang menurut saya itu enak, menurut Anda tidak. Saya mengatakan saya melakukan yang baik. Tapi kepada saudara engkau akan berkata, dia memaksakan kehendaknya atas diriku. Iya kan? Dengan Tuhan seringkali kita sama. Kita bilang, Tuhan gini kan sudah bagus Tuhan. Terima dong. Sebab dari kecil kita diajar salah. Ketika saya sekolah minggu, ketika saya kecil, waktu persembahan, namanya collection, dipungut. Kayak orang majekin loh. Sambil nyanyi, persembahan kami, saudara? Sedikit sekali, gitu kan? Diajari kalau persembahan sedikit aja. Tapi yang gak enak belakangnya, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kurang ajar namanya. Saya gak berkata berikan yang gede, enggak. Bukan soal jumlahnya, tapi ketaatan kita, saudara. Bukan soal jumlah, tapi soal ketaatan, obedient kita. Kalau sekedar kita besar kecil itu nggak ada gunanya kok. Ketaatan. Jara yang memberikan 2 peser uangnya, Tuhan berkata dia memberi lebih banyak dari orang kaya itu. Dia memberi dari seluruh nafkahnya. Jadi soal nominalnya itu nggak masalah. Tapi obedient kita, ketaatan kita. Pernah terjadi ada teman hamba Tuhan. Dia angkatan pertama TSOA. Setelah selesai, satu hari kami ke Bandung sama-sama pelayanan dengan Pak Adi Sutanto. Dan ketika waktu persembahan, dia punya utang kira-kira kalau tidak salah ya 12 juta atau 20 juta, saya lupa. Dan dia nggak bisa bayar. Dia dulunya pengusaha, tapi kemudian hancur bisnisnya. Dia masih punya utang, kalau nggak salah 20 juta. Dan waktu persembahan, dia tanya Tuhan, aku mesti memberi berapa? Dia ingin memberi uang 100.000 untuk persembahan. Tahu dia ngomong apa? Dia bilang, beri 500 rupiah. Kaget ya. Gak mungkin, Tuhan gak mungkin. Masa Tuhan ngajari aku pelit? Tuhan bilang enggak, 500 rupiah. Tahu saudara dia diajari apa? Rendah hati. Sebab buat dia memberi sedikit itu gengsi. Nah itu yang tidak boleh. Ngerti. Kalau dia dibiarkan memberi banyak, gengsinya diberi makan. Ngerti? Ada orang yang karena gengsi, aku mesti memberi banyak. Oke? Dia nggak pikir, nggak. Gengsi. Karena gengsi dia berkata, 500 rupiah. Malunya luar biasa. Dia masukkan di amplop. Dengan perasaan malu sekali. Tapi ada orang lain lagi. Ingin memberi sedikit. Karena kikir. Dia bilang, semua habisin isi dompetmu. Gemeter. Oh Tuhan, nanti aku pulang pakai apa ya? Pakai mobil. Bayar parkirnya bagaimana? Saya berkata, itu urusanku. Karena kikir, suruh semuanya. Nah memang sebagian besar kita karena kikir sih sebetulnya. Makanya dia kalau minta nggak banyak sih, semua. Dia minta semua, nggak banyak, hanya semua gitu. Tapi ini karena gengsinya besar. Diminta 500 rupiah. Tapi dia bilang suara Tuhan jelas sekali. Ada banyak orang berkata, Pak saya ingin ngalami yang itu saja. 500 rupiah. Dasar kikir, nggak bakal tuh saudara. Si Pak Tiao kemarin itu pengalamannya dia yang begitu-begitu. Dia masukkan di persembahan, dia bawa ke depan, dibawa ke depan kan dia ngerti. Maaf Tuhan, kingkong ini persembahanku, dia masukin. Dalam waktu hanya kurang dari 1 minggu. Diberkati Tuhan, sehingga utangnya semuanya lunas. Saudara. Bayangin. Tidak berkata, kalau begitu mari kita memberi kingkong saja. Enggak. Itu dia lakukan karena ketaatan. Dengan perasaan malu sekali. Banyak orang memberi kingkong dengan perasaan senang sekali. Jadi lain sebetulnya. Ngerti? Tuhan itu bergerak berbeda-beda loh. Dia deal, dia berurusan dengan pribadi kita juga berbeda-beda. Dia berkata, aku ini ya tidak dari diriku, aku diutus oleh dia. Dan aku melakukan apapun pekerjaan yang berkenan kepadanya. Dan itu yang sebetulnya Tuhan inginkan dari kehidupan kita.
Dengan kata lain, mari kita lihat lagi. Dia punya rencana dalam hidup kita. Berdasarkan rencananya dia panggil kita. Dan saya beritahu saudara ya, rencananya jauh lebih hebat dari cita-cita kita. Serius. Kemarin saya saksikan, saya mau ke Australia, saya mau sekolah Alkitab. Tuhan berkata, jangan tinggalkan kota ini. Saya sama sekali, saya sempat kecewa, saya berkata, lalu aku melayani bagaimana? Dan ternyata sampai hari ini pun Tuhan tidak memberi saya kesempatan untuk sekolah Alkitab, saudara. Jadi ternyata dia punya cara juga. Bagaimana ngajari saya kebenaran firman Tuhan. Oke? Dia punya rencana jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Jadi kalau Anda bercita-cita, jangan pernah Anda ragu-ragu untuk meletakkan cita-citamu. Dan engkau peluk saja rencana Tuhan dalam hidupmu. Akan jauh lebih hebat dan lebih mulia. Persoalannya seringkali orang tidak percaya dengan Tuhan. Coba saya tanya. Kalau ditanya orangnya. Saya mau tanya aja. Siapa yang belum menikah di sini? Coba angkat tangan. Yang belum menikah. Banyak banget. Oke. Yang sudah jangan angkat tangan loh ya. Belum menikah. Saudara, kalau boleh milih, ingin dipilihkan Tuhan atau milih sendiri? Benar. Apapun. Seperti apapun mau. Nah, ayo. Jujur loh ya, seperti apapun. Modelnya, bentuknya. Kalau bisa ya begini. Nah itu milih sendiri namanya kalau bisa. Boleh Tuhan, terserah engkau. Kalau bisa dia ya. Nah itu lain lagi ceritanya. Ngerti saudara? Kenapa orang kalau bilang apapun loh ya. Apapun pokoknya. Nurut, nyerah. Sempurna nggak sempurna, sehat nggak sehat, apapun loh ya. Kaya banget, pemelarat banget, apapun loh ya. Langsung ketawa, hahaha. Artinya tidak. Kenapa bisa kita kesulitan untuk berkata apapun Tuhan? Karena kita sebetulnya ada keraguan-raguan. Ada konsep begini sebetulnya. Tuhan itu selalu iseng. Mesti diberinya yang jelek. Yang lagi nggak mungkin Miss World ratu dunia, dia kan surga, nggak mungkin. Tapi saudara, selalu kita berkata mesti jelek loh Tuhan. Jadi kita mesti milih sendiri, ya kan? Itu sulit loh saudara untuk terhisap di rencananya. Well anyway, saya harap Anda orang-orang yang berkata ya dengan semua panggilan dan rencana Allah, sehingga engkau berkata ya dengan panggilan Tuhan. Tapi setelah itu ingat, Anda harus tergolong orang yang mengasihi Tuhan. Dan ingat, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kita taat dengan perintahnya. Waktu kita taat dengan perintahnya, Tuhan akan turut bekerja. Ketika dia bekerja, kita berkata, yang mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu yang semuanya bukan sebagian. Semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Nah, ayat yang terakhir. Lihat di Yohanes 9 ayat yang ke-33. Yohanes 9 ayat yang ke-33. Yohanes 9 ayat yang ke-33. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat saudara, ini pengakuan bukan dari mulut Tuhan Yesus, tapi dari seorang imam yang berkata, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Itu betul, itu. Makanya kalau saudara mengerjakan apapun dalam kehidupanmu yang tidak datangnya dari Allah, tapi datang dari kemauan hatimu sendiri, dari ambisi manusia kita, ujungnya akan berantakan. Dan saya berdoa hari-hari ini saudara akan makin kenal dengan Tuhan. Sebab dengan Anda kenal Dia lebih lagi, saudara akan makin percaya, makin trust, makin mengerti apa dan bagaimana Tuhan itu. Nah, cara yang paling simple, saya mau beritahu saudara, untuk saudara makin kenal dengan Tuhan, ini yang tidak boleh Anda lupakan. Saudara harus banyak membaca Alkitab. Lakukan saudara. Yang belum tuntas membacanya, selesaikan dalam 6 bulan ini. Dengan setia, dengan tekun. Tidak ada orang kontrol saudara. Tapi ini kebaikanmu sendiri. Mengapa membaca Alkitab itu penting? Dengar baik-baik. Roh Kudus, Alkitab berkata-kata Yesus. Tugasnya diantaranya,
Dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah Tuhan katakan. Oke? Kalau kata mengingatkan itu kan artinya begini. Ada sesuatu yang pernah kita dengar, yang pernah masuk di hidup kita, disimpan di alam bawah sadar kita, di memori kita, lalu kemudian dimunculkan kembali. Kalau kita pernah ketemu, satu hari mungkin Anda berkata, Pak, ingat saya. Karena kita pernah ketemu. Tapi kalau nggak pernah ketemu berkata, Pak, ingat saya. Itu orang agak kurang sedikit sebetulnya. Ya, nggak pernah ketemu kok bertanya, apa ingat saya? Bagaimana bisa ingat nggak pernah ketemu? Nah, kalau Roh Kudus itu mengingatkan apa yang pernah Tuhan katakan, Anda tidak pernah membaca Alkitab, saudara juga tidak akan pernah bisa diingatkan. Akan lebih sulit. Tapi kalau Anda baca Alkitab, Anda tahu akan kisah demi kisah, perkataan-perkataan Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun tidak memahaminya. Seringkali orang ingin baca dan langsung ingin memahaminya. Saya berkata, tidak bisa begitu. Ada banyak hal yang dulu saya pikir saya sudah paham, ternyata ada pengertian-pengertian lain di belakang itu yang tadinya saya pikir udah tuntas, belum tuntas juga ternyata. Ada banyak hal yang saya tidak bisa menjawab terus terang. Karena belum semua Tuhan bukakan. Menurut saya sampai orang dipanggil pulang pun, tidak seluruhnya dari Alkitab ini bisa kita mengerti. Jujur, kecuali Tuhan membukakan buat kita. Dan terlalu kaya sekali. Sehingga sampai puluhan tahun pun tidak pernah bisa dengan tuntas orang menjelaskannya. Satu hari saya ke sebuah perpustakaan di sekolah teologi di Amerika. Saya datang juga ke toko bukunya. Saya lihat buku ribuan, puluhan ribu, jutaan buku. Dan Roh Kudus berkata kepada saya, kamu tahu? Semua buku itu sumbernya dari satu kitab. Namanya Alkitab. Dari satu buku melahirkan jutaan buku. Sampai hari ini tetap orang nulis buku. Dan herannya kok tidak ada yang persis plek sama. Nggak ada. Mesti ada banyak hal yang tambahan-tambahan baru. Makin lama makin disingkap Tuhan. Dan itu kenyataan kehebatan daripada Alkitab kita ini. Saya nyaman kalian berat. Kalau Anda tidak membaca Alkitab dengan baik, berat. Ya. Ada cerita lagi. Setelah itu kita break. Lupakan setelah saya ceritakan. Bukan bahan khotbah minggu ini buat gereja saudara. Ini kejadian fakta beneran. Siapa pernah dengar nama Pak Pendeta Philip Jayabalan dari Malaysia? Ada yang pernah dengar nama Philip Jayabalan? Oke, beliau hamba Tuhan, tinggal di Malaysia, orang rendah hati, cinta Tuhan. Beliau ini punya sekolah Alkitab di India kalau Anda tahu. Dia berstudi di India dan dia yang seorang presidennya, tapi karena tinggal di Malaysia, tidak setiap kali dia bisa berkunjung ke India. Dan sesekali datang, dia kirim bantuan keuangan, tapi dia rindu banyak orang-orang India yang dilengkapi. Suatu hari, dia datang ke India. Dia mau tinjau sekolah Alkitabnya, itu di masa awal-awal. Dan kalau Anda pernah ke India, saya mungkin sudah 5 kali ke India. Kalau Anda pernah ke India, Anda akan ketemu dengan sambutan-sambutan yang meriah ala India. Anda ada kendang, ada segala macam. Akan ramai sekali. Dan suatu hari beliau datang ke sana, dia disambut dengan meriah. Nah, hari berikutnya, dia berkata begini, saya mau menguji sampai seberapa pengetahuan Alkitab dari siswa-siswaku. Kemudian, nah orangnya kan tinggi besar. Walaupun orangnya baik sekali. Dari depan seperti mengerikan kalau ketemu dia. Gitu kan saudara, ada wibawa Tuhan. Tapi orangnya baik sekali sebetulnya, rendah hati, sedikit pemalu malah. Nah, dia jalan gitu, dia ketemu dengan satu mahasiswa, dia bilang, kamu ikut saya ke kantor. Ini mahasiswanya ketakutan banget. Waduh, Pak Philip, Pastor Philip, undang aku kantornya, ada apa? Salahku di mana? Dia lihat, ngaca, pakaiannya sudah rapi. Dia panggil, dia bilang, silakan duduk. Dan dia berkata gini, aku mau tanya dengan kamu, dengan wajah serius. Siapa yang bunuh Goliat? Kaget, takutan juga. Bukan saya, bukan saya. Bukan saya. Lebih tepatnya gini, bukan saya. Nah, itu lebih tepat. Bukan saya, bukan saya. Karena kalau Anda ke sana, Anda harus begini sedikit. Nah, itu baru. Anda boleh makan kari India yang sedap itu. Bukan saya. Ini hamba Tuhan antara jengkel dan hampir meledak tertawanya. Dia kerjain ini. Jadi siapa yang bunuh Goliat? Bukan saya tidak pernah membunuh siapa-siapa katanya. Benar, kamu jadi percaya? Betul, saya tidak pernah membunuh siapa-siapa katanya.
Oke, tunggu sini. Dia keluar lagi. Dia ambil satu mahasiswa ini. Ikut saya, katanya. Ngadap saya sekarang. Kuat, ketakutan. Dia lari menghadap. Duduk. Saya mau tanya, dia tanya, dan dia ngaku bukan dia. Saya mau tanya, siapa yang bunuh Goliat? Bukan saya. Saya perempuan, tidak bisa membunuh siapa-siapa. Tikus pun tidak berani saya bunuh, saya tidak berani bunuh. Bukan saya yang membunuh Goliat, katanya. Anda tahu perasaan kalau Anda sudah membiayai sekolah Alkitab, ditanya orang siapa bunuh Goliat. Bukan saya, katanya. Dia panggil dosennya, dosen perjanjian lama, dia panggil. Dia bilang, Pak dosen, ini dua ini muridmu. Betul. Saya tanya kepada mereka, siapa yang bunuh Goliat? Mereka bilang, bukan mereka. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya betul, bukan mereka, katanya. Saya tahu mereka orang-orang baik. Tidak pernah bunuh siapa-siapa. Saudara ngerti maksud saya? Jadi saya mau tanya, siapa yang bunuh Goliat? Untung bukan saya. Langsung berikan surat teguran, keluar aja, saudara. Ngerti saudara? So, baca Alkitab, please baca Alkitab. Tes hasilnya sudah di depan sana, di belakang sana. Anda bisa lihat the beautiful result of your test. Rekor tertinggi diciptakan seseorang dari 100 soal sempurna yang betul, 7. 93 bolong. Ada yang 14, ada yang 8, ada yang begini. Please, saya hanya mau berkata pada saudara, baca Alkitab. Baca Alkitab. Kalau nggak diberitahu, kalau diberitahu Anda mau belajar apa dengan tes seperti itu? Kejadian sampai Wahyu. Anda mau belajar apa? Bahannya mana Pak? Kejadian sampai Wahyu. Karena sebetulnya itu adalah pengetahuan dasar. Ketika Roh Kudus menjelaskan begini, kamu mesti siap-siap seperti Nuh. Nuh? Oh, Nuh din tetangga saya itulah kan. Tahu maksud saya? Please. Baca Alkitab. Roh Kudus tidak ada urusan dengan si Nuh bin tetanggamu atau RT-mu, saudara. Tapi dia mau bicara tentang sesuatu dari firman yang pernah dikatakan oleh Yesus. Jadi saya berdoa, saya menghimbau saudara. Bagaimana kita mau mentaati menurut perintahnya? Perintahnya aja apa kita nggak tahu? Dia ngomong aja kita nggak pernah jelas. Oke ya. Mungkin satu kali kelak kita akan tes lagi, mungkin. Siapa tahu ada perbaikan, ya tak? Mungkin. Tidak tahu saya kapan dan apakah iya atau tidak, tergantung kemurahan hati staf. Kalau mereka bilang tes lagi, ya tes lagi. Hopefully ada yang dapat 100 kali ini. Tapi saya sangat berharap tidak lagi 30-40% yang nilainya itu membutuhkan doa puasa untuk bisa melihatnya lagi. Amen, saudara. Oke, mari kita berdiri sama-sama. Kita break sebentar. Baca Alkitab. Saudara akan diajar oleh beberapa banyak guru yang punya karunia-karunia yang luar biasa. Gift penting, karunia penting. Saya sangat senang itu. Tapi kalau tidak Anda baca Alkitab, Anda bisa dengan gampang akan melenceng daripada kebenaran firman Tuhan. So, simple sekali. Baca Alkitab. I love you, Lord, and I lift my voice. Mari angkat tanganmu sama-sama. I love you, Lord, and I lift my